membutuhkan kerendahan hati untuk dapat mengalami kemenangan-kemenangan dalam kehidupan kita. Sepanjang bulan Mei, di akhir minggu ini, kita akan terus belajar bagaimana berjalan dengan iman yang perlu diresponi dalam 5 hal. Yang pertama, ketaatan, komitmen, keteguhan hati, kegigihan, dan kerendahan hati. Karena itu, hari ini kita akan sama-sama belajar memahami tentang kerendahan hati.
Terima kasih Tuhan, pemilik hati yang terbaik. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Kami masih bisa ada sampai dengan hari ini Tuhan. Kami bersyukur kami bisa melewati hari-hari yang ada di belakang kami Tuhan. Bahkan kami percaya Tuhan, hari-hari ke depan kami, Engkau akan terus memimpin langkah kaki kami Tuhan. Ketika kami terus bersandar di dalam kekuatan-Mu. Terima kasih Tuhan. Saatnya Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Lewat hamba-Mu. Mari Bapa, kami butuh hikmat-Mu. Kami butuh pengertian-pengertian yang benar daripada-Mu. Bahkan kami butuh roh kerendahan hati daripada-Mu. Agar kami mampu mengerti dan kami mampu melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudara, kita yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama membaca satu bagian firman Tuhan di dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-41 dan ayat yang ke-42. Demikian firman Tuhan. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, "Pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran." Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Dari pembacaan kita hari ini, kita sama-sama akan belajar tentang kehidupan iman Elia yang ia wujudkan di dalam kerendahan hatinya. Dan oleh iman yang demikianlah Elia telah berhasil melewati kesukaran-kesukaran, melewati kesulitan-kesulitan dan tantangan-tantangan serta cobaan-cobaan dalam kehidupannya dan mengalami kemenangan atau keberhasilan. Itulah sebabnya dari kehidupan Elia kita akan sama-sama belajar hari ini 3 ciri kehidupan orang yang rendah hati. Ciri yang pertama, orang yang rendah hati adalah orang yang memiliki kehidupan doa yang sungguh-sungguh. Kita baca di dalam ayat yang ke-42 dikatakan, lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Dalam ayat ini dikatakan, sementara Ahab makan dan minum, Elia naik ke puncak gunung Karmel. Dan di sana ia berdoa dengan sungguh-sungguh. Ini menunjukkan bahwa Elia memiliki kehidupan doa yang luar biasa. Bagi Elia doa bukanlah sesuatu yang biasa. Doa tidak bisa digantikan dengan makan dan minum. Tapi doa adalah sesuatu yang sangat penting. Itulah sebabnya sementara Ahab makan dan minum, Elia sedang berdoa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kita semua tahu bahwa doa itu sangat penting dalam kehidupan kekristenan kita. Dan saking pentingnya Bapak Ibu Saudara, orang sering mengatakan bahwa doa adalah nafas hidup orang Kristen. Artinya Bapak Ibu Saudara bahwa doa ini disejajarkan dengan nafas dalam kehidupan kita. Dan kita sama-sama tahu bahwa nafas sangat penting dalam kehidupan kita. Sebab berhenti bernapas sama dengan mati. Dan itu artinya kalau doa disejajarkan dengan nafas, maka berhenti berdoa juga berarti mati secara rohani. Kemudian kita sama-sama tahu Bapak Ibu Saudara bahwa doa adalah sesuatu yang mudah, tidak sulit untuk dilakukan. Tidak membutuhkan biaya yang besar, tidak membutuhkan tenaga yang banyak untuk bisa berdoa. Tetapi kenyataannya Bapak Ibu Saudara, sekalipun kita semua tahu doa sangat penting, doa sangat berguna, doa sangat mudah untuk dilakukan. Tetapi dalam kenyataannya tidak banyak orang yang senang untuk berdoa. Itulah sebabnya tidak terlalu banyak orang Kristen atau tidak semua orang Kristen memiliki kehidupan doa yang sungguh-sungguh. Pertanyaannya adalah,
Kenapa? Kita tahu doa penting, kita tahu doa mudah, kita tahu bahwa doa itu sangat berguna, tapi kita tidak menyukainya di dalam kehidupan kita. Masalahnya Bapak Ibu Saudara adalah doa itu bukan sekedar soal tahu pentingnya atau tidak pentingnya. Bukan sekedar soal mudah atau tidak mudah untuk melakukannya. Tetapi hal yang penting bagi kehidupan doa adalah soal rendah hati. Artinya Bapak Ibu Saudara, bahwa hanya orang-orang yang rendah hati sajalah yang akan senang untuk berdoa di dalam kehidupan mereka. Hanya orang-orang yang rendah hatilah yang akan menjadikan doa sebagai hal yang utama dalam kehidupan mereka. Hanya orang-orang yang rendah hatilah yang tidak akan membiarkan doa digantikan dengan makan dan minum. Tidak akan digantikan dengan hal-hal yang lain. Sebab orang yang rendah hati tahu bahwa doa sangat penting dalam kehidupan mereka. Orang yang rendah hati adalah orang-orang yang sungguh menyadari keterbatasan mereka. Sungguh menyadari ketidaksanggupan mereka. Sungguh menyadari kekurangan dan kelemahan dalam hidup mereka. Itulah sebabnya orang yang rendah hati sadar bahwa mereka tidak mungkin mengalami keberhasilan tanpa pertolongan dari Tuhan. Itulah sebabnya doa menjadi hal yang penting bagi orang yang rendah hati. Sebab dalam hal apapun mereka membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, kerendahan hati inilah yang menjadi pembeda antara orang yang senang berdoa dan orang yang tidak suka untuk berdoa. Artinya Bapak Ibu Saudara, orang yang rendah hati pasti akan senang untuk berdoa. Atau orang yang berdoa pastilah orang yang rendah hati. Sedangkan orang yang tidak rendah hati tidak akan suka berdoa. Atau orang yang tidak suka berdoa pastilah orang yang tidak rendah hati. Orang yang rendah hati menyadari keterbatasan mereka, kekurangan, ketidaksanggupan mereka. Itulah sebabnya mereka membutuhkan pertolongan Tuhan dalam segala hal dalam kehidupan mereka. Itulah sebabnya doa menjadi hal yang utama bagi orang yang rendah hati. Sedangkan orang yang tidak rendah hati, mereka merasa bahwa mereka mampu. Karena mereka mungkin pintar, karena mereka mungkin kaya, mereka punya banyak pengalaman, bahkan mungkin karena mereka punya kedudukan dan lain sebagainya. Dan bagi orang yang tidak rendah hati akan merasa bahwa semua yang dia punyai akan mampu memberikan kemenangan dan keberhasilan bagi kehidupannya. Dan itulah sebabnya bagi orang yang demikian, doa bukanlah hal yang utama. Kalau toh pun mereka berdoa, maka doa mereka hanyalah sebatas syarat belaka atau sekedar doa yang asal-asalan saja atau doa yang bukan doa yang sungguh-sungguh. Kalau toh pun mereka memiliki doa, hanyalah doa-doa yang sebatas kegiatan-kegiatan rohani, tapi tentu pasti mereka tidak akan memiliki kehidupan doa yang teratur di dalam kehidupan mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kerendahan hati ini sangat penting dalam kehidupan doa. Artinya Bapak Ibu Saudara, tanpa kerendahan hati tidak mungkin kita bisa membangun kehidupan doa yang sungguh-sungguh. Dan inilah yang kita pelajari dari kehidupan Elia. Kenapa Elia memiliki kehidupan doa yang sungguh-sungguh, memiliki kehidupan doa yang luar biasa? Karena ia memiliki kerendahan hati di dalam kehidupannya. Jadi apa yang membuat Elia senang untuk berdoa? Bukan sekedar karena doa itu penting, bukan sekedar karena doa itu mudah, tetapi lebih daripada itu Bapak Ibu Saudara, yang menyanggupkan Elia berdoa adalah karena kerendahan hati. Dan inilah yang kita bisa pelajari dari kehidupan Elia. Kalau kita baca sama-sama di dalam Yakobus pasal yang kelima, ayatnya yang ke-17 dan ayat yang ke-18 dikatakan, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan
buahnya. Dikatakan di sini bahwa Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Artinya dia juga sama seperti kita, tahu doa penting, tahu doa mudah. Tapi itu bukan dasar, bukan itu yang menyanggupkan dia di dalam berdoa. Itu yang membedakan kita dengan Elia. Kita dan Elia sama-sama tahu doa penting. Kita dan Elia sama-sama tahu doa itu sangat berguna. Kita dan Elia sama-sama tahu bahwa doa itu sangat mudah. Tapi kita dengan Elia berbeda di dalam kehidupan doa. Apa yang membedakan Bapak Ibu Saudara adalah kerendahan hati. Elia memiliki kerendahan hati, dan kerendahan hati inilah yang menyanggupkan Elia untuk membangun kehidupan doa yang luar biasa di dalam kehidupan. Jadi solusi bagi kita untuk membangun kehidupan doa Bapak Ibu Saudara adalah bukan sekedar kita kursus tentang doa. Saya rasa pengetahuan kita tentang doa sudah sangat banyak. Kita sudah mengikuti begitu banyak pelajaran tentang doa. Tapi masalahnya adalah sampai sekarang ada begitu banyak orang yang masih belum memiliki kehidupan doa yang sungguh-sungguh. Masalahnya sekali lagi adalah yang dibutuhkan untuk kehidupan doa yang sungguh-sungguh adalah kerendahan hati. Jadi kalau kita memiliki kehidupan doa yang sungguh-sungguh, yang pasti yang harus kita miliki adalah memiliki kerendahan hati di dalam kehidupan kita. Ciri yang kedua dari kehidupan orang yang rendah hati adalah orang yang rendah hati tidak menyimpan kesalahan orang lain atau mudah untuk mengampuni. Kita tahu Bapak Ibu Saudara bahwa Ahab menyebabkan Israel mengalami masa kesukaran karena ia membawa Israel untuk menyembah kepada Baal. Dan tidak cukup di situ Bapak Ibu Saudara, kita juga tahu bahwa karena kesalahan Ahablah, Elia harus mengalami kesukaran, harus mengalami kesulitan di dalam kehidupannya. Ia harus bersembunyi di tepi sungai Kerit dan jauh dari keramaian, dan hanya burung gagak yang memberi makan untuk dia. Dia mengalami juga kekeringan di dalam kehidupannya. Tidak cukup sampai di situ, Ahab pun mencari-cari Elia. Dikatakan bahwa Ahab mencari ke seluruh kerajaan, ke seluruh bangsa. Dia suruh penyuruh-penyuruhnya untuk mencari Elia di sana. Dan itulah sebabnya Elia harus lari dan bersembunyi. Tetapi apa yang kita lihat dari Elia ketika ia berjumpa dengan Ahab? Dikatakan di dalam ayat yang ke-41 dan ayat yang ke-44. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, "Pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran." Ayat yang ke-44 dikatakan, pada ketujuh kalinya berkatalah bujang itu, "Wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut." Lalu kata Elia, "Pergilah, katakanlah kepada Ahab, pasanglah keretamu dan turunlah, janganlah sampai engkau terhalang oleh hujan." Dari dua ayat ini kita lihat bahwa Elia sama sekali tidak memiliki kemarahan terhadap Ahab. Sekalipun Ahab telah menyebabkan penderitaan bagi kehidupan Elia, menyebabkan penderitaan bagi seluruh Israel, bahkan Israel harus meninggalkan Tuhan karena kesalahan daripada Ahab. Tapi dalam ayat ini sekali lagi kita lihat bahwa sedikit pun Elia tidak memiliki rasa marah atau dendam atau sakit hati terhadap Ahab. Itulah sebabnya dalam ayat yang kita lihat sama-sama, bukannya Elia marah bentak-bentak sama Ahab, gara-gara kamu lihat sekarang, kamu tahu sekarang, kamu lihat bahwa Tuhan itulah benar-benar Tuhan. Tapi kamu telah menyebabkan Israel, umat Tuhan, meninggalkan Tuhan. Tidak Bapak Ibu Saudara. Tapi apa yang kita lihat dalam ayat yang kita baca, Elia tetap menyatakan kebaikannya kepada Ahab. Itulah sebabnya dia katakan kepada Ahab, bunyi derau hujan sudah kedengaran, pergilah dan makanlah dan minumlah. Dan ketika hujan mulai akan tiba, ketika setelah dia berdoa, dia lihat bahwa tanda hujan itu dan hujan besar akan datang. Dia minta supaya Ahab
pergi memasang keretanya dan pergi supaya Ahab tidak mengalami kesukaran karena hujan. Artinya apa yang kita lihat di sini, Ahab atau Elia sama sekali tidak memiliki rasa dendam atau tidak menyimpan kesalahan daripada Ahab di dalam kehidupannya. Elia mudah untuk mengampuni. Pertanyaannya sekarang adalah, kenapa Elia memiliki kehidupan yang tidak menyimpan kesalahan orang lain? Atau kenapa Elia mudah untuk mengampuni? Jawabannya Bapak Ibu Saudara adalah karena Elia memiliki kerendahan hati. Hanya orang-orang yang rendah hatilah yang tidak akan menyimpan kesalahan orang lain di dalam hatinya. Hanya orang-orang yang rendah hatilah yang akan mudah untuk memberi pengampunan kepada orang lain. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, orang yang sulit untuk mengampuni adalah orang yang tidak rendah hati atau orang yang sombong. Sebaliknya orang yang mudah mengampuni, yang tidak menyimpan kesalahan orang lain, itu adalah tanda atau ciri dari orang yang rendah hati. Seringkali Bapak Ibu Saudara kita berkata bahwa kita tidak sanggup untuk mengampuni. Tapi saya katakan Bapak Ibu Saudara, saya percaya semua orang sanggup untuk mengampuni. Seringkali kita katakan kita tidak mau mengampuni. Tapi saya rasa Bapak Ibu Saudara, seharusnya kita bisa untuk mengampuni. Masalahnya di sini Bapak Ibu Saudara bukan masalah sanggup atau tidak sanggup kalau bicara soal pengampunan. Tapi masalahnya adalah apakah kita memiliki kerendahan hati atau tidak. Orang yang rendah hati Bapak Ibu Saudara tidak akan mengingat-ingat kesalahan orang lain. Sebaliknya orang yang tidak rendah hati akan menyimpan rapat-rapat kesalahan orang lain di dalam hatinya. Kenapa? Karena orang yang tidak rendah hati, ia terlalu merasa hidupnya harga dirinya terlalu tinggi. Itulah sebabnya setiap kesalahan orang lain dianggap sebagai sesuatu yang sangat menyakitkan bagi dirinya. Dan itulah sebabnya mereka sulit untuk mengampuni. Itulah sebabnya kalau kita sering dengar Bapak Ibu Saudara, kita sering dengarkan kata, iya saya mau mengampuni tapi terlalu sakit. Terlalu sakit. Dan itu dijadikan alasan supaya tidak mengampuni. Saya katakan bukan masalah terlalu sakit, tapi masalahnya adalah karena tidak rendah hati. Dan itulah sebabnya orang yang tidak rendah hati ingin selalu untuk membalas kesalahan orang lain. Atau dengan kata lain, orang yang tidak rendah hati akan dendam, memiliki rasa dendam di dalam kehidupannya. Dan kalau mereka pun tidak bisa membalas dendam mereka, maka yang terjadi adalah mereka mengharapkan supaya orang yang berbuat salah atau berbuat kejahatan terhadap mereka, berharap supaya Tuhan menghukum mereka, berharap supaya mereka mengalami kesukaran dan kesulitan dalam kehidupan mereka. Dan kalau mereka sudah mengalami kesukaran, maka orang tersebut akan merasa senang atau merasa puas. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu menguji diri kita di dalam hal ini. Sebab tidak jarang Bapak Ibu Saudara, kita sudah aktif di dalam pelayanan, bahkan mungkin kita adalah hamba Tuhan, tetapi kita tidak memiliki kerendahan hati. Dan itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita memiliki dendam atau selalu mengingat kesalahan orang lain di dalam kehidupan kita. Dan kita mengharapkan supaya Tuhan menghukum orang tersebut. Kita senang melihat kalau orang itu jadi susah atau sulit. Dan saya katakan Bapak Ibu Saudara, kalau saudara memiliki kehidupan yang demikian, maka saudara bukanlah orang yang rendah hati. Dan kalau saudara bukanlah orang yang rendah hati, maka saudara bukanlah orang yang memiliki iman kekristenan yang sejati. Sebab iman yang sejati itu diwujudkan di dalam kerendahan hati. Bicara soal melupakan kesalahan orang lain atau mudah mengampuni,
Ini merupakan hal yang penting di dalam kehidupan kekristenan kita. Kalau kita baca Bapak Ibu Saudara di dalam Markus pasal 11 ayat 25 dan ayat yang ke-26 dikatakan, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahan. Saya rasa kita hampir semua kita tahu ayat ini. Bahwa jikalau kita tidak mengampuni, maka kita juga tidak akan diampuni. Tetapi masih banyak orang yang tidak mau mengampuni. Masalahnya sekali lagi, kenapa ada banyak orang tahu bahwa mengampuni itu keharusan bagi orang Kristen? Sebab kalau dia tidak mengampuni, maka dia sedang menghukum dirinya sendiri. Tapi masih banyak orang tidak mau mengampuni. Masalahnya adalah untuk mengampuni dibutuhkan yang namanya kerendahan hati. Dibutuhkan yang namanya kerendahan hati. Orang yang rendah hati adalah orang yang tidak menyimpan kesalahan orang lain dan mudah untuk mengampuni. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara ada di antara kita yang mungkin sudah berjuang untuk mengampuni, tapi kita sulit untuk mengampuni, yang saudara butuhkan adalah kerendahan hati di dalam kehidupan saudara. Dan hal yang samalah yang kita pelajari dari kehidupan Tuhan Yesus dalam Lukas 23 ayat 34. Kita sama-sama tahu ketika dia ada di atas kayu salib, dia berdoa. Dikatakan di sana, Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Kita tahu ya, semua orang yang menyalibkan Tuhan, Tuhan berdoa melepaskan atau meminta pengampunan kepada mereka. Kenapa? Ya, sekali lagi karena Yesus sungguh-sungguh memiliki kerendahan hati. Jadi hanya orang-orang yang rendah hatilah yang akan mudah untuk memberi pengampunan atau melepaskan pengampunan bagi orang yang melakukan kesalahan atau kejahatan di dalam kehidupan mereka. Ciri yang ketiga dari orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati adalah orang yang memiliki motivasi yang lurus dan benar. Kita baca sama-sama 1 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayatnya yang ke-36 dan ayat yang ke-37. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa engkaulah Allah ya Tuhan, dan engkaulah yang membuat hati mereka bertobat kembali. Dari ayat ini kita bisa lihat bahwa apa yang Elia lakukan, segala perjuangan dan pengorbanannya bukan untuk kepentingan dirinya sendiri. Elia tidak berjuang, Elia tidak berkorban untuk mencari popularitas supaya dia menjadi yang pribadi yang sangat terkenal. Sekalipun pada saat itu tentu semua orang mengenal Elia karena apa yang terjadi melalui kehidupannya. Tapi itu bukan menjadi tujuan Elia melakukan semuanya itu. Di dalam ayat yang kita baca tadi dikatakan, alasan Elia yang pertama adalah supaya semua orang tahu bahwa Tuhan itu adalah Allah. Jadi motivasi daripada Elia bukan kepentingan dirinya sendiri, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk hormat bagi Tuhan, supaya orang mengenal siapa itu Tuhan. Kemudian yang kita lihat di sini, Elia tidak melakukan itu untuk kepentingan dirinya sendiri, tapi dia melakukannya untuk kepentingan orang lain. Dia pengen supaya orang-orang yang sudah meninggalkan Tuhan, menyembah kepada Baal, yaitu seluruh rakyat Israel,
Ahab dan seluruh rakyatnya bertobat dan diselamatkan kembali. Di sini kita lihat Bapak Ibu Saudara, bahwa orang yang rendah hati memiliki motivasi yang lurus dan benar. Yaitu motivasi bukan untuk diri sendiri, tapi motivasi untuk kepentingan orang lain. Motivasi untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan bicara soal berkorban Bapak Ibu Saudara, Elia berkorban. Elia berjuang bukan untuk dirinya sendiri, tapi dia berjuang untuk kepentingan orang lain. Dia berjuang untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi kita lihat di sini bahwa Elia memiliki sikap yang rela untuk berkorban bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk orang lain dan untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bicara soal berkorban. Berkorban ini merupakan salah satu hal yang penting dalam kehidupan kekristenan. Sebab kalau kita bicara kehidupan kekristenan, maka kita bicara soal kasih. Karena kasih merupakan hukum yang terutama di dalam kehidupan kekristenan, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dan bicara soal kasih, maka tidak ada kasih tanpa pengorbanan. Tidak ada kasih tanpa pengorbanan. Dan tidak ada pengorbanan tanpa kerendahan hati. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang yang memiliki kasih pastilah orang yang memiliki kesediaan untuk berkorban. Dan orang yang memiliki kesediaan berkorban pastilah orang yang rendah hati. Jadi antara kasih, kesediaan untuk berkorban, dan kerendahan hati ini merupakan satu paket yang tidak bisa dipisah-pisahkan dalam kehidupan kekristenan. Jadi tidak ada orang Kristen yang bisa mengklaim dia memiliki kasih dalam kehidupannya kalau ia tidak memiliki sikap atau kebiasaan untuk berkorban. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, tidak ada orang yang memiliki kebiasaan berkorban yang benar kalau tidak memiliki kerendahan hati. Mungkin kita bisa berkata, banyak orang bisa berkorban tanpa kerendahan hati dan tanpa kasih. Betul Bapak Ibu Saudara, tapi kalau bicara soal iman Kristen, ya, maka tidak ada pengorbanan yang tidak disertai atau tidak diakibatkan oleh kerendahan hati. Bicara soal kekristenan, tidak ada orang yang bisa berkorban karena tidak memiliki. Bicara tentang kekristenan, tidak ada orang yang mampu berkorban kalau dia tidak memiliki kerendahan hati di dalam kehidupannya. Kalau di luar sana bisa saja orang berkorban tanpa kerendahan hati karena motivasi yang lain, kepentingan diri sendiri. Tapi tentu kalau ia melakukan seperti itu, berarti itu bukan iman Kristen. Jadi sekali lagi kalau bicara soal iman Kristen, ya, iman Kristen bicara tentang kasih di dalam iman Kristen, maka kasih dalam iman Kristen tidak bisa dipisahkan dari kebiasaan berkorban, kesediaan berkorban, dan kesediaan berkorban tidak bisa dipisahkan dari kerendahan hati. Artinya hanya orang-orang yang rendah hati saja yang akan memiliki kesenangan atau kesukaan untuk berkorban di dalam kehidupan mereka. Dan itulah yang kita bisa pelajari dari kehidupan Elia. Kenapa Elia rela berkorban berjuang? Sekali lagi karena dia memiliki motivasi yang lurus, memiliki motivasi yang benar dalam kehidupannya. Dan motivasi itu bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, tapi dia lakukan itu karena dia mengasihi Tuhan. Dia lakukan itu untuk kepentingan Tuhan. Dia lakukan itu untuk kepentingan orang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kehidupan Elia kita sama-sama belajar tentang 3 ciri kehidupan orang yang rendah hati. Ciri yang pertama adalah memiliki kehidupan doa yang sungguh-sungguh. Dan ciri yang kedua adalah tidak menyimpan kesalahan orang lain atau mudah untuk mengampuni. Dan ciri yang ketiga adalah memiliki motivasi yang lurus dan benar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus.
Terima kasih untuk kesempatan ini kami sama-sama sudah belajar kebenaran firman. Kami belajar dari kehidupan hamba-Mu Elia yang telah mengajarkan kami iman yang diwujudkan di dalam kerendahan hati. Dan kami tahu sekarang ciri daripada orang yang memiliki kerendahan hati adalah memiliki kehidupan doa yang luar biasa. Memiliki kehidupan doa yang sungguh-sungguh. Doa menjadi hal yang penting, hal yang utama. Dan bukan sekedar sebagai sebuah pengetahuan, tetapi menjadi gaya hidup, menjadi kenyataan dalam kehidupan kami. Kami juga tahu ya Tuhan bahwa orang yang rendah hati tidak menyimpan kesalahan orang lain, tapi mudah untuk memberi pengampunan. Kalau sampai hari ini ya Tuhan, kami hamba-hamba-Mu, kami anak-anak-Mu masih menyimpan kesalahan orang lain. Kami masih sulit untuk mengampuni. Kami minta ampun hari ini. Kami butuh kerendahan hati. Tuhan tolong setiap kami. Mampukan kami Tuhan untuk membangun kerendahan hati. Karena kami tahu hanya orang yang rendah hati yang tidak akan menyimpan kesalahan orang lain. Yang mudah untuk memberi pengampunan. Kami juga tahu ya Tuhan, orang yang rendah hati adalah orang yang memiliki motivasi yang lurus dan benar. Kalau motivasi kami salah di dalam pelayanan, kalau kami masih melakukan segala sesuatu untuk kepentingan kami, untuk kemuliaan kami sendiri, untuk mengangkat diri kami sendiri, Tuhan ampuni setiap kami. Tapi biarlah Tuhan mengajar kami ya Tuhan, bahwa kalau kami berkorban, kalau kami berjuang, kami melakukan segala sesuatu, itu bukan semata-mata untuk diri kami, tapi kami harus berkorban untuk kepentingan orang lain. Kami harus berkorban Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menolong setiap kami. Engkau menjamah setiap umat-Mu. Sekiranya hari ini ada di antara mereka yang mengambil keputusan untuk bertobat dari kesalahan mereka. Aku berdoa Tuhan Engkau menolong setiap mereka. Engkau menjamah setiap mereka. Kalau ada hari ini mereka mengambil keputusan Tuhan untuk membangun kehidupan yang rendah hati. Aku berdoa pertolongan-Mu Engkau nyatakan bagi setiap mereka. Tuhan sanggupkan setiap mereka. Tuhan kuatkan setiap mereka. Supaya mereka mampu Tuhan membangun kehidupan yang penuh dengan kerendahan hati, supaya olehnya Tuhan mereka mampu melewati segala kesukaran dalam kehidupan mereka, dan olehnya Tuhan mereka mampu mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sebagai orang Kristen seharusnya kita memiliki kerendahan hati. Itu sebabnya mari kita belajar terus untuk semakin rendah hati dari hari ke hari. Kita patut bersyukur karena minggu depan untuk wilayah Sorong sudah mulai diterapkan new normal. Artinya kita diperbolehkan melakukan aktivitas seperti biasa, namun tetap pada protokol kesehatan. Sesuai keputusan pemerintah Sorong tentang new normal, maka kita boleh beribadah kembali di gedung gereja dengan maksimal 50 orang. Karena itu, pada hari Minggu tanggal 7 Juni kita akan beribadah bersama di Graha MDC. Ibadahnya 1 kali pada jam 9 pagi dan ada perjamuan kudus. Itu sebabnya diharapkan datang tepat waktu. Bagi yang ingin tetap mengikuti ibadah online, bisa mengambil roti perjamuannya di gereja pada jam kerja, pukul 9 pagi sampai pukul 3 sore. Bagi jemaat yang dalam keadaan sakit seperti flu, batuk, suhu badan lebih dari 37 derajat Celcius, diharapkan untuk sementara ibadah online. Begitu pula dengan anak-anak sekolah minggu masih tetap ibadah online di rumah masing-masing. Untuk MDC Ambon, ibadah online tetap berjalan seperti biasa. Dan persembahan dapat saudara transfer ke rekening gereja MDC Ambon atau langsung menghubungi bendahara gereja. Ketika ibadah perdana dimulai, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Menjaga jarak, mencuci tangan sebelum masuk ruang ibadah, menggunakan masker, akan dicek suhu tubuh sebelum masuk ibadah, tidak membawa anak kecil, sementara tidak berjabat tangan, diingatkan untuk membawa persembahan yang selama ini saudara berikan selama ibadah online di rumah masing-masing. Terima kasih. Kesan sudah bisa dilaksanakan seperti biasa, namun harus bertempat di Geraha MDC. Mengenai hari dan waktu ditentukan oleh kesan masing-masing. Doa puasa untuk MDC Sorong akan kembali berjalan seperti biasa.
hari Jumat tanggal 12 Juni di Geraha MDC jam 6 sore. Dan untuk MDC Ambon, untuk sementara masih doa di rumah masing-masing setiap hari Sabtu jam 5 sore. Diharapkan semua jemaat ikut berpuasa di hari tersebut. Ibadah harian pagi, siang, dan malam tetap dilakukan setiap harinya, dan ingat untuk berdoa mengucap syukur untuk apa yang telah kita alami, berdoa agar Tuhan memberikan kekuatan untuk kita menghadapinya. Dan Tuhan menyatakan mukjizatnya serta pandemik ini segera berakhir, dan kehidupan kita akan kita nikmati bahkan lebih dari biasanya. MDC News sudah selesai disampaikan. Tetap selalu menjaga kerendahan hati agar mukjizat Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Persembahan yang terbaik diberikan dari hati yang terbaik. Tuhan, segala puji syukur kami kembalikan kehadiran-Mu ya Tuhan, atas anugerah-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami ada sampai saat ini itu anugerah-Mu Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur buat ibadah pada hari ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya ya Tuhan. Itu semua terjadi karena anugerah-Mu ya Tuhan. Kami telah memberi persembahan kami, sekiranya Engkau berkati persembahan yang sudah kami beri ya Tuhan. Biarlah apapun yang sudah kami beri itu dapat memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat keadaan bangsa kami ya Tuhan, keadaan dunia saat ini ya Tuhan, yang sedang dilanda pandemi corona ya Tuhan. Engkau berkati setiap kami ya Tuhan, agar kami dapat melewati setiap pandemi ini Tuhan dengan pertolongan daripada-Mu ya Tuhan. Biarlah kehendak-Mu saja yang jadi dalam setiap kami Tuhan. Kuatkan kami ya Tuhan, agar kami tetap dapat beribadah dengan penuh kesungguhan hati kan di hadapan Engkau ya Tuhan. Pulihkan
kuatkan setiap kami Tuhan agar pandemi ini cepat berlalu ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat jemaat-jemaat yang ada di rumah, yang beribadah di rumah masing-masing ya Tuhan. Engkau memberkati mereka ya Tuhan. Engkau limpahkan kasih karunia berkat yang melimpah dalam setiap kehidupan mereka ya Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, kami telah selesai dalam ibadah kami pada hari ini ya Tuhan. Engkau terus memberkati kami sepanjang minggu ke depan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Mari Bapak Ibu arahkan hatimu dan terimalah berkat. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini kekal sampai Maranatha. Amin.